Nah, sekarang kita pindah bagian tengah, yaitu ini ada dua tombol kotak. Ini ada gambar segitiga merah, yaitu untuk hazard. Ini teman-teman pasti sudah tahu. Ini kalau kita pencet, hazard atau sen kanan kiri akan menyala secara bersamaan. Nah, itu ya. Nah, kalau tombol ini biasanya teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Ini adalah tombol untuk menyalakan rear defogger. Nah, apa itu rear defogger? Rear defogger ini adalah garis-garis yang ada yang tertempel pada kaca belakang teman-teman. Ini kalau nyala ada lampunya nyala. Nah, biar kita tahu, soalnya kalau ini nggak ada indikatornya, biasanya kita nggak akan ngeh kalau ini nyala. Soalnya ini kalau kita nyalakan terus, dia bisa merusak film yang ada di kaca belakang seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya, rear defogger itu seperti apa. Nah, jadi ini ya teman-teman, tampilan dari rear defogger itu ya adalah garis-garis yang ada di kaca belakang. Nah, ini fungsinya untuk apa? Kalau kita nyalakan, ini bisa memanaskan kaca teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk memanaskan kaca. Kenapa kaca harus kita panaskan? Kalau dalam posisi kacanya itu sangat berembun, jadi supaya dia embunnya bisa segera hilang, makanya kacanya kita panaskan. Tapi jangan lupa, kalau setelah embunnya hilang, kita harus matikan rear defogger ini, karena kalau kita lupa mematikan, ini kan akan menyala terus dan kaca akan memanas terus, jadi bisa merusak kaca film yang ada di kaca belakang ini. Seperti itu. Mungkin rekan-rekan banyak yang sering melihat film belakang pada apa itu ya, ngelotok seperti itu. Nah, ini karena dia lupa mematikan rear defoggernya ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk fungsi tombol di bawahnya lagi ya. Tadi sudah dua, ini ada lampu hazard, ada untuk rear defogger. Itu di bawahnya ada ini untuk tombol-tombol untuk mengatur AC ya teman-teman, yaitu air conditioner. Ini AC menyala, ini untuk mematikan AC itu off. Kalau kita mau menyalakan AC, ini kita langsung pencet ini aja, pencet ini juga bisa, langsung ini juga bisa, seperti itu. Nah, pastikan ini AC-nya menyala. Nah, kalau ini nggak menyala, ini nanti yang menyembur hanya angin, itu dari angin dari blower saja. Jadi untuk freonnya dia tidak bisa ikut nyembur, jadi cuman menyemburkan angin, tidak ada hawa-hawa dinginnya seperti itu. Nah, makanya pastikan ini AC-nya juga menyala. Biasanya ini ada lampunya seperti itu. Nah, ini panah atas ini untuk menaikkan semburan angin ya. Kalau kita, nah ini kalau kita polkan atas, yaitu semburan anginnya juga aja lebih kenceng. Nah, ini untuk mengurangi seperti itu. Selanjutnya yaitu ini tombol ini ada gambar mobil, di dalamnya ada panah melengkung. Kalau ini biasanya kalau di jalan-jalan ini adalah indikator itu rambu-rambu putar balik ya. Nah, kalau di dalam AC ini adalah fungsinya untuk kalau, nah ini ya seperti ini kita menggunakan tombol ini, yaitu fungsinya kita mensirkulasikan udara yang ada di dalam mobil seperti itu. Nah, ini kita gunakan pada saat hawa di dalam mobil dan juga di luar mobil itu dingin teman-teman. Misalnya kita menggunakan mobil sudah terlalu lama, jadi udah dingin ya, dalamnya udah dingin. Ini kita nyalakan pakai ini. Kalau misalkan sekarang yang ini, nah ini kita gunakan pada saat pas kita parkir di tempat yang sangat panas dan juga lama. Nah, otomatis di dalam kabin kan juga udaranya juga sangat panas. Nah, ini kita nyalakan supaya apa? Ini
untuk membuang hawa panas lebih cepat seperti itu. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kalau nanti kita rasa udara panasnya sudah habis semua, udah tinggal hawa dingin, kita pindah ke mode ini lagi untuk mensirkulasikan udara yang ada di dalam kabin seperti itu. Nah, ini tadi untuk mematikan AC. Ini di sebelahnya lagi ada tombol auto. Ini adalah auto, kalau kita pencet, nah ini otomatis akan naik. Kenapa naik? Ini karena bukan kita ya, karena AC-nya dia harus mengejar ke suhu 22 secepat mungkin seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan suhu sudah mau mencapai 22 derajat Celcius, otomatis semburan anginnya dia akan berkurang seperti itu. Nah, kalau kita kurangi temperaturnya, dia akan lebih cepat lagi, karena semakin rendah temperatur maka hawa akan semakin dingin. Kalau kita kurangi, dia akan ini udah full sendiri auto. Kalau kita naikkan, dia akan berkurang sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke kiri, yaitu tapi sekarang kita membahas bagian yang bawah. Nah, ini adalah kita untuk mengatur semburan, arah semburan seperti itu. Kita mulai dari paling ujung kiri sini, paling kiri. Ini adalah panah mengarah ke orang yang duduk di depan sendiri, yaitu ini ya. Ini nyala ya. Nah, ini kalau ini menyala, itu AC yang menyembur hanya di bagian dashboard ini saja, itu di depan. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Itu yang menyembur arahnya, yang nyala cuman itu. Kalau kita nyalakan yang ini, ada tanahnya ke bawah juga. Nah, ini yang nyala keempat yang ada di dashboard ini, dan juga di bawah dashboard, yaitu untuk menyemprotkan ke arah kaki, teman-teman. Jadi ini kaki mengemudi, bagian pengemudi, dan juga di depan sebelah kiri ini juga akan kesemprot AC seperti itu. Nah, kalau kita pencet yang bagian ini akan menyemprotkan bagian kaki saja. Ini yang di depan dashboard ini dia akan mati seperti itu. Ini juga mati, ini juga mati. Nah, sekarang ini kalau ini kita nyalakan, nah ini yang nyala itu bagian menyemburkan ke bagian kaki, dan juga ini di sini. Nah, ini fungsinya untuk menyembur kaca, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pada kondisi hujan lebat, ini biasanya kalau kita tidak nyalakan AC-nya, ini kaca akan mengembun yang dalam. Maka dari itu, supaya kita lebih cepat untuk menghilangkan embunnya, kita nyalakan dulu bagian yang sini, yang di atas dashboard ini ya. Selanjutnya kalau kita nyalakan yang paling ujung ini, nah ini adalah full sini, teman-teman. Ini yang paling nyala ini, cuman yang ada di dashboard bagian atas seperti itu ya. Nah, jadi itu pengaturan AC ya.